Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua pada sehat ya. Hari ini saya akan memaparkan hasil studi case kelompok kami di PT Bakpia Juara 1 Yogyakarta. Apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama yaitu profil PT Bakpia Juara 1. Yang kedua, proses bisnis PT Bakpia Juara 1 sendiri. Yang ketiga, analisis penerapan IRP di PT Bakpia Juara 1. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan juga saran. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki topik yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Petrus Aji Lefteu, kerap dipanggil Aji, dengan NIM 210070009, Prodi Teknik Industri, Angkatan 2021, Universitas Mahakarya Asia, Yogyakarta. Kota Yogyakarta terkenal dengan pariwisata dan kulinernya yang mendunia. Terlebih lagi dalam wisata kuliner yang menarik minat wisatawan. Bakpia merupakan salah satu oleh khas Kota Yogyakarta yang sering kita jumpai apabila kita berkunjung ke Malioboro. PT Bakpia Juara 1 adalah salah satu ciri khas oleh-oleh Kota Yogyakarta yang baru-baru ini namanya kita kenal. Mengapa demikian? Karena PT Bakpia Juara 1 ini baru saja berdiri pada tahun 2018 lalu dengan nama awal PT PJS, yaitu Pia Juara 1. Pendiri PT Bakpia Juara 1 yaitu Dr. Ferdi Setiawan dan Ibu Tantri. Dan fun fact-nya ya teman-teman, bahwa PT Bakpia Juara 1 ini adalah anak perusahaan dari Navagreen. Teman-teman tahu dong, Navagreen itu produksi kecantikan seperti skincare dan lain-lain. Natasha itu satu perusahaan atau satu induk dengan PT Bakpia Juara 1. Hanya saja Navagreen mengembangkan usahanya di bidang kuliner, yaitu PT Bakpia Juara 1 sendiri. Mungkin outlet yang sudah tersebar di Kota Yogyakarta sendiri sebanyak 14 outlet hingga saat ini. Dan tujuan dari didirikannya PT Bakpia Juara 1 ini yaitu melestarikan budaya ciri khas oleh-oleh Kota Yogyakarta sendiri. Oke teman-teman, kalau dilihat dari logonya itu kita kan bisa melihat nama Bakpia Juara 1 dan tulisannya itu mengandung unsur-unsur tradisional yang mana itu merupakan salah satu bentuk pelestarian PT Bakpia Juara 1 sendiri dengan ciri khas tradisional Kota Yogyakarta atau tempo dulunya. Dan makna dari bakpia yang setengah digigit itu bermakna bahwasannya produk bakpia ini sangat crispy atau sangat gurih, jadi bisa mengundang selera untuk para peminatnya. Oh iya, alamat produksi untuk PT Bakpia Juara 1 sendiri beralamatkan di Jalan Drebesan Kalitirto, Kecamatan Brebah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tagline "Satu Rasa, Satu Cinta". PT Bakpia Juara 1 sendiri memiliki visi, yaitu melestarikan bakpia sebagai makanan khas Kota Yogyakarta, menjadi produsen dan penjual bakpia terkemuka yang menjaga keaslian dan kualitas produk lokal, mempertahankan warisan kuliner tradisional Yogyakarta, serta memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi pelanggan sendiri. Sedangkan misi dari PT Bakpia Juara 1 yaitu memperkenalkan Bakpia Juara 1 sebagai makanan dan oleh-oleh khas Kota Yogyakarta. Kedua, berkomitmen menjaga keaslian rasa dan kualitas Bakpia Juara 1
sebagai warisan makanan khas Yogyakarta. Yang ketiga, berinovasi dan menghadirkan variasi rasa baru serta produk yang menarik, berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan menyajikan berbagai pilihan rasa yang inovatif dan menarik. Oke, selanjutnya yaitu value dan belief perusahaan. Apa sih value dan belief perusahaan itu? Value sendiri yaitu nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan prinsip-prinsip fundamental yang dipegang oleh perusahaan dan merupakan inti dari budaya perusahaan itu sendiri. Adapun value dari PT Bakpia Juara 1 yang pertama yaitu gaji karyawan yang UMR walaupun terbilang PT ini baru saja berdiri. Yang kedua, jenjang karir yang jelas untuk karyawan ke depannya. Dan yang ketiga, SOP perusahaan yang menjadi landasan utama guna menjaga kualitas produk perusahaan itu sendiri. Lalu apa itu belief? Belief yaitu keyakinan perusahaan mengacu pada keyakinan atau filosofi yang mendasari operasi perusahaan itu. Adapun belief dari perusahaan PT Bakpia Juara 1 yaitu melestarikan ciri khas oleh-oleh kota Yogyakarta sendiri, yaitu bakpia dengan menerapkan kebersihan produk, higienis, keawetan produk, awet, tekstur produk, crispy, dan menggunakan teknologi yang tinggi serta modern. Oke, selanjutnya yaitu proses bisnis PT Bakpia Juara 1 sendiri. Yang pertama dari aspek sales dan distribusi. Adapun wewenang dan tanggung jawab PT Bakpia Juara 1 dalam proses sales dan distribusi dipimpin oleh manajer penjualan yang membawahi staf penjualan seperti customer service pada setiap outlet. Sedangkan proses distribusi dipimpin oleh kepala distribusi sendiri yang membawahi bagian pengiriman dan pengangkutan serta rantai pasokan. Adapun wewenang dan tanggung jawab PT Bakpia Juara 1 dalam proses material dan inventory dipimpin oleh kepala gudang yang membawahi bagian gudang dan penyimpanan bahan baku pada khususnya. Sedangkan pada production planning dikepalai oleh manajer perencanaan produksi yang membawahi bagian tim perencanaan produksi, perencanaan persediaan, jadwal produksi dan analisis permintaan serta penawaran, dan koordinasi dengan departemen terkait. Departemen-departemen terkait dalam proses produksi Bakpia Juara 1 antara lain Departemen Produksi, Departemen Manufaktur, Departemen Pergudangan, Departemen Kualitas, dan Departemen Pengemasan atau Packing. Nah, sedangkan wewenang dan tanggung jawab PT Bakpia Juara 1 dalam proses Human Capital Management dipimpin oleh Kepala HR atau Human Resource yang membawahi bagian rekrutmen dan seleksi serta pengembangan organisasi dan pelatihan. Oke, selanjutnya perbandingan proses bisnis PT Bakpia Juara 1 dengan proses bisnis sistem ERP sendiri. Yang pertama kita lihat dari segi sales dan distribusi sendiri. Di PT Bakpia Juara 1 yang notabene itu perusahaan baru saja terbentuk, itu hanya menggunakan WhatsApp, belum sepenuhnya menerapkan ERP dan hanya memanfaatkan pesan WA terkait pengiriman barang maupun pengiriman restock pada outlet-outlet. Untuk saat ini mungkin bisa berjalan lancar ya teman-teman. Namun kedepannya itu pasti akan susah apabila skala pendistribusian itu semakin luas dan outlet itu semakin banyak. Jadi dari pihak produksi sendiri, dari PT-nya itu akan kesulitan apabila hanya menggunakan manual atau WhatsApp itu. Jika tidak dibantu oleh sistem ERP maka akan sangat susah. Apabila sudah ada sistem ERP sendiri pada sales dan pendistribusian, maka akan dipastikan
bahwasannya alur kerja otomatis yang mengatur proses penjualan distribusi secara sistematis, mulai dari pengiriman pesanan, penjadwalan pengiriman, hingga penagihan sendiri. Sedangkan pada material manajemen itu sudah cukup bagus, karena dalam gudang PT Bakpia Juara 1 itu sudah menerapkan sistem FIFO, first in first out, dan cukup efektif saat ini karena skalanya masih kecil ya, outletnya masih 14. Jadi untuk gudang menerapkan sistem FIFO itu dengan satu pintu itu cukup, namun akan menyusahkan bagian gudang untuk mengambil bahan baku ketika perusahaan ini juga sudah luas dan membutuhkan bahan baku yang cukup banyak. Nah, sistem FIFO ini lebih efektif apabila pihak gudang itu menerapkan sistem gudang 2 pintu. Otomatis barang yang akan diambil akan diletakkan di belakang, nanti akan keluar pertama di pintu keluar, dan pintu masuk hanya fokus untuk memasukkan barang atau restock barang. Mungkin dengan penerapan sistem ERP ke depannya, untuk pengelolaan material dan manajemen pasti akan bisa terkoordinasi dengan baik dan tidak akan menyebabkan miss pada bagian gudang sendiri. Nah, untuk production planning itu sudah cukup efektif ya, karena 90% proses produksi menggunakan mesin, dan 90% itu bukan angka yang kecil ya teman-teman. Jadi untuk notabene PT Bakpia Juara 1 yang baru saja berdiri atau perusahaan awal, perusahaan yang baru hijau, baru grow, baru tumbuh, itu sudah berani menggunakan 90% mesin, itu sudah suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya, karena perusahaan berani menerapkan sistem otomasi industri pada bagian produksi, yaitu dengan implementasi penerapan produksi menggunakan 90% menggunakan mesin semua, dan sudah terpusat juga, sehingga alur produksi itu bisa tertata dan terencana sedemikian rupa sehingga kedepannya itu tidak akan terjadi kendala. Kalaupun kendala itu pasti mesin error, karena 90% dikerjakan oleh mesin, dan range presentasi human error mungkin akan sedikit. Karena apa? Karena manusia hanya sebagai operator dan kebanyakan mesin yang menggerakkan pada sistem produksi sendiri. Kedepannya apabila sistem ERP sudah masuk ke dalam sistem produksi ini, ke dalam sistem mesin ini, mungkin itu akan berkolaborasi dengan proses bisnis lainnya ya, karena untuk sistem produksi sendiri, untuk bagian produksi sendiri itu sudah memakai mesin sudah cukup dan sudah ada operatornya. Hanya saja untuk informasi terpusatnya belum ada, jadi kedepannya mungkin bisa dimasukkan itu sistem ERP sendiri. Dan yang terakhir, dari segi human capital management, dalam manajemen sumber daya manusia di PT Bakpia Juara 1 itu sangat baik ya. Kenapa? Karena dari simpel aja, dalam pembayaran gaji dan tunjangan atau lembur dari karyawan itu sudah menerapkan ERP ya teman-teman, sudah menerapkan pembayaran elektronik atau via rekening gitu yang kita kenal, tidak menggunakan amplop atau kwitansi, tidak, tapi pembayaran melakukan e-banking atau e-payment itu sudah terrealisasi pada PT Bakpia Juara 1 ini. Tidak bisa dipungkiri karena PT ini sangat besar ya skalanya, mungkin walaupun baru berdiri kemarin sore atau 2018 kemarin, tapi sudah menerapkan seperti ini, itu sudah suatu nilai plus pada bagian human capital management. Apalagi kita dapat melihat dalam value yang perusahaan beri itu, seperti jenjang karir pada karyawannya, ada tunjangan, terus gaji yang sudah UMR walaupun ini perusahaan yang baru, dan hal-hal sepele seperti itu tuh sudah menerapkan kualitas perusahaan yang baik dalam segi human capital management sendiri. Hanya saja ketika nanti akan dikolaborasikan dengan proses bisnis lainnya menggunakan sistem ERP, mungkin itu akan ada sedikit perubahan dari sistem human capital management sendiri. Oke, ini analisis saya mengenai penerapan ERP di PT Bakpia Juara 1. Nah, yang pertama dari segi sales dan distribusi sendiri ya, itu sebenarnya perlu pembenahan dalam sistem ERP-nya, terutama pada proses distribusi dan penjualan. Karena kedepannya itu perusahaan PT Bakpia Juara 1 ini akan luas dan besar,
yang mana PT IRP, yang mana sistem IRP ini akan mendukung dan menjadi kayak penopangnya pada internal perusahaan itu. Yang kedua, dari segi material dan manajemen, untuk saat ini mungkin belum terlihat ya teman-teman. Namun kedepannya perlu memakai sistem IRP dalam pengelolaan gudang. Mengapa demikian? Karena mengingat banyaknya outlet yang nantinya dibuka jika sudah menjadi perusahaan yang besar, tidak menutup kemungkinan bahwasannya nanti akan menggunakan sistem IRP. Dan ketika nanti sudah sangat go internasional, mungkin gudangnya itu ada di kota-kota di Indonesia, yang mana itu nanti sistem IRP itu sangat diperlukan sekali ya teman-teman. Dan yang ketiga, dari segi production planning, menurut saya untuk segi production planningnya sudah cukup baik, karena sudah menerapkan mesin ya, menggunakan mesin 90% mesin, dan hal itu sudah menerapkan kayak otomasi sistem industri sendiri, yaitu yang mana semuanya dikendalikan mesin namun manusianya sebagai operator. Untuk segi production planning mungkin cukup dari saya untuk ERP-nya. Sedangkan yang keempat, dari segi human capital management sendiri itu juga sudah baik ya, seperti production planning tadi, karena sudah menerapkan sistem ERP yang berdampak untuk kesejahteraan karyawan dan sistem yang terpusat, seperti pembayaran e-payment, terus tunjangan, pembayaran gaji melalui e-payment itu. Seperti dari 4 aspek ini, hanya 2 yang sudah menerapkan ERP atau sudah ada cikal bakal ERP, namun namanya ERP itu kan terintegrasi, jadi mungkin dari 2 ini nanti bisa merembet ke bagian sales dan distribusi serta material manajemen, yang mana nanti 4 aspek ini mungkin bisa berkolaborasi dan berintegrasi satu sama lain hingga menciptakan satu sistem ERP yang baik untuk perusahaan PT Bapia Juara 1 sendiri. Sejauh ini integrasi proses bisnis di PT Bapia Juara 1 sudah cukup baik dan efektif. Karena umur perusahaan yang tergolong muda dan hijau, atau kita bilang grow, baru berdiri, hal itu terbukti dari sistem dan alur produksi yang 90% memakai mesin dan penjualan yang efisien dan efektif. Hanya sangat disayangkan jika dalam pengelolaan material dan inventory yang masih manual akan menyebabkan kesulitan di kemudian hari ketika perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan yang besar. Walaupun masih baru, namun PT Bapia Juara 1 perlu kita apresiasi karena sudah berani mengaplikasikan otomasi sistem industri dalam proses produksinya. Namun, dalam implementasi ERP berkelanjutan masih perlu ditingkatkan karena akan berdampak sangat signifikan dalam perkembangan perusahaan untuk kedepannya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan tentang materi dari saya tentang studi case kami di PT Bapia Juara 1. Mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman, bisa cantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe channel ini supaya kedepannya channel ini bisa berkembang untuk kita semua dong tentunya. Akhir kata, saya Aji mohon undur diri. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini bisa berguna untuk kita semua di kemudian hari. See you next time guys. Bye bye.